Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Dila Febrianti. Di sini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah 3.7. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Dan 4.7. Menceritakan kembali isi cerita rakyat, hikayat, yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dalam bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, mari kita kembali pada materi kita, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra kuno dari budaya Melayu yang berisi berbagai cerita fiksi, religius, sejarah, dan biografi. Hikayat memiliki beragam fungsi dan peran dalam masyarakat Melayu, di antaranya sebagai media hiburan, sumber inspirasi, dan sarana untuk meramaikan acara adat. Selain memberikan hiburan, hikayat juga mengandung pesan moral dan memotivasi pembaca untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Hikayat merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Melayu dan penting dalam melestarikan nilai-nilai tradisional kepada generasi selanjutnya. Lanjut, kita akan membahas tentang struktur hikayat. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan latar belakang, tokoh utama, dan konflik yang akan terjadi. Membuka cerita dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu pengembangan konflik. Pengembangan konflik adalah inti cerita yang mengembangkan konflik utama. Menampilkan peristiwa yang melibatkan tokoh utama dan konflik, baik dalam diri mereka maupun dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, klimaks. Klimaks adalah puncak cerita di mana konflik mencapai tingkat ketegangan tertinggi. Momen krusial yang menentukan hasil akhir cerita dengan perubahan dramatis. Selanjutnya, penyelesaian. Penyelesaian adalah bagian di mana konflik diselesaikan dan cerita diakhiri. Mengungkapkan resolusi konflik dan memberikan penutup cerita. Dan yang terakhir adalah epilog. Epilog adalah bagian akhir hikayat yang memberikan penutup dan kesan terakhir. Mungkin mencakup pemikiran, gambaran masa depan tokoh utama, atau kesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur ini membantu dalam pengembangan cerita yang teratur dan memberikan alur yang memikat bagi pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hikayat. Penggunaan gaya bahasa tradisional. Hikayat cenderung menggunakan gaya bahasa tradisional yang khas, dengan pemilihan kata-kata yang kuno dan penuturan yang mengandung keindahan sastra. Tema-tema epik. Hikayat seringkali mengangkat tema-tema epik, seperti peperangan, petualangan, perjalanan, atau kisah-kisah heroik yang melibatkan tokoh-tokoh utama dengan karakter kuat. Penggambaran dunia mistis atau legendaris. Hikayat seringkali menghadirkan dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk mitos, peri, dewa-dewi, atau kekuatan magis yang menjadi bagian penting dari cerita. Tokoh-tokoh yang berwatak kuat. Hikayat biasanya memiliki tokoh-tokoh utama yang memiliki karakter yang kuat dan menjadi pusat perhatian cerita. Mereka seringkali digambarkan sebagai pahlawan yang memiliki keberanian, ketangguhan, dan kepandaian yang luar biasa. Penekanan pada nilai-nilai moral. Hikayat seringkali mengandung pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca, seperti keberanian, kesetiaan, keadilan, atau kebajikan lainnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai hikayat. Nilai moral. Hikayat seringkali mengandung pesan moral yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai baik kepada pembaca. Contohnya, cerita tentang kejujuran, kebaikan, kesetiaan, atau pengorbanan yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial. Hikayat juga menggambarkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Misalnya, nilai persaudaraan, gotong royong, saling tolong-menolong, atau penghormatan terhadap orang tua dan tetua adat. Nilai agama. Hikayat sering mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Melayu. Cerita-cerita dalam hikayat dapat mengandung pesan tentang keimanan, ketakwaan, dan pentingnya menjalankan ajaran agama. Nilai pendidikan. Hikayat juga memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil sebagai pelajaran. Contohnya, hikayat sering menggambarkan nilai kesabaran, kecerdikan, atau pentingnya belajar dan mengembangkan pengetahuan. Nilai etika. Hikayat dapat mengajarkan nilai-nilai etika dalam pergaulan. Cerita-cerita tersebut bisa menekankan pentingnya sopan santun, menghormati orang lain, dan bertindak dengan integritas. Nilai budaya. Hikayat memainkan peran penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Melayu. Melalui cerita-ceritanya, hikayat dapat memperlihatkan adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal yang turut membentuk identitas budaya. Dalam keseluruhan, hikayat mengandung berbagai nilai-nilai penting yang dapat membentuk karakter, perilaku, dan pemahaman masyarakat Melayu terhadap aspek moral, sosial, agama, pendidikan, etika, dan budaya. Selanjutnya kita beralih pada contoh-contoh hikayat berdasarkan dari daerah dan budaya. Yang pertama dari Melayu, saya memberikan 3 contoh hikayat. Hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Abdullah. Yang kedua dari India, hikayat Ramayana, hikayat Mahabharata, hikayat Pancatantra. Selanjutnya yang ketiga dari Persia, hikayat Shahnameh, hikayat Amir Arsalan, hikayat Laili and Majnun. Dari Hindu Bali yaitu hikayat Panji Wijayakrama, hikayat Dewa Ruci, hikayat Sutasoma. Dan yang terakhir adalah dari Jawa. Hikayat Panji Semirang, hikayat Panji Kudawanengpati, hikayat Sri Ramakeling. Fungsi dan tujuan hikayat antara lain: menghibur. Hikayat menghadirkan cerita menarik yang menghibur pembaca atau pendengar. Mendidik. Hikayat menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai penting kepada pembaca atau pendengar. Melestarikan budaya. Hikayat mempertahankan dan mewariskan budaya serta identitas suatu masyarakat. Dan hiburan tradisional. Hikayat digunakan sebagai bentuk hiburan tradisional dalam budaya Melayu. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang hikayat tadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun isi hikayat. Hal pertama yang harus diperhatikan pada saat menyusun isi hikayat adalah pemahaman konsep. Mulailah dengan memahami konsep dasar cerita rakyat atau hikayat yang ingin Anda buat. Pelajari cerita-cerita rakyat yang ada dan identifikasi elemen-elemen umum seperti tokoh-tokoh, latar tempat, plot, dan pesan moral yang terkandung. Yang kedua, ciptakan premis. Buatlah premis cerita yang menarik dan unik. Pikirkan tokoh-tokoh apa yang ingin Anda hadirkan, konflik apa yang akan mereka hadapi, dan bagaimana konflik itu akan berkembang. Yang ketiga, peta karakter. Gambarlah karakter-karakter utama dan pendukung dalam cerita Anda. Berikan mereka sifat-sifat yang khas dan motivasi yang kuat.
Penting untuk mengembangkan karakter-karakter yang berbeda agar cerita menjadi lebih menarik dan beragam. Keempat, plot dan penciptaan konflik. Rencanakan alur cerita dengan membangun konflik dan klimaks. Tentukan titik balik yang menegangkan dan menarik bagi pembaca atau pendengar. Gunakan unsur kejutan atau rintangan yang menantang untuk menarik perhatian dan membuat cerita lebih menarik. Kelima, pengembangan setting. Gambarkan latar tempat atau dunia di mana cerita berlangsung. Berikan deskripsi yang detail dan jelas tentang tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita rakyat Anda. Hal ini akan membantu pembaca atau pendengar membayangkan dan terlibat dalam cerita. Dan yang terakhir adalah pemberian pesan moral. Fokuskan pada pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita Anda. Cerita rakyat seringkali mengandung pesan-pesan yang bernilai, seperti kebaikan, keadilan, persahabatan, atau akibat dari perbuatan buruk. Pastikan pesan moral cerita Anda diungkapkan dengan jelas dan memberikan pemahaman yang mendalam. Sekian video pembelajaran kita kali ini, terima kasih. Selamat belajar dan jadilah pribadi yang tangguh dan penuh prestasi.